Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kali ini dengan Bapak Mujahidin untuk belajar geografi. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita semangat untuk belajar geografi dan bagaimana nanti tentang analisis tata ruang. Oke? Mudah-mudahan sudah siap ya? Baik, kita mulai. Oke, baik, kita akan mempelajari analisis tata ruang. Nah, bagaimana dalam perencanaan wilayah, anak-anakku sekalian sudah pelajari materi-materi sebelumnya tentang perencanaan tata ruang. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kita akan mempelajari analisis tata ruang. Nah, bagaimanakah itu? Sebelumnya, Bapak tanya dulu ini, ada yang tahu enggak gambar ini? Ya, ini tentang bagaimana membangun wilayah yang tidak mengganggu wilayah yang lainnya atau saling keterpaduan antara satu tujuan membuat jalanan di tengah hutan dengan tidak mengabaikan fungsi yang lain. Nah, ini adalah animal bridge atau jembatan hewan. Nah, bagaimana maksudnya itu? Kita lihat dulu video ini. Oke? Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Video tadi Bapak yakin sangat menginspirasi. Dengan sedikit kreativitas, ya tadi disampaikan di situ ya, ternyata kita bisa menciptakan harmoni yang sama, kebutuhan hewan dan kebutuhan manusia terpenuhi, tidak ada keserasian pemenuhan kebutuhan. Nah, ini contohnya juga dalam foto ini ada pesan penting tadi di dalam bagian akhir video tadi. Development shouldn't mean neglect of nature. Oke, Bapak yakin kalian sudah tahu artinya ini. Jadi, pembangunan, ya dalam hal ini pembangunan wilayah, itu seharusnya tidak berarti bahwa dia mengabaikan alam. Nah, contoh ini
foto ya di Jerman. Ini fotonya Bapak ambil dari internet. Nah, ini adalah pesan bagi pengendara karena jalanannya ada di tengah hutan dan banyak hewan liar, bahkan khusus untuk isyarat di situ karena menjadi wilayah perlintasan kodok. Pemerintah sangat memperhatikan keserasian antara kebutuhan hewan liar dengan kebutuhan manusia. Diberikanlah peringatan, hati-hati, banyak kodok yang melintas jalanan. Bayangkan, kodok. Hanya kodok, tapi bukan hanya. Tapi karena semua hewan, termasuk tadi dalam video itu, adalah kehidupan yang sangat kita butuhkan. Makanya mereka membuat jembatan hewan. Ada tadi untuk ikan, ada untuk gajah, ya. Tadi kita bisa saksikan sendiri untuk penguin. Nah, itu adalah keserasian yang dituntut dalam pengembangan atau pembangunan wilayah. Nah, ini menjadi pesan buat kita semuanya. Kapan-kapan insya Allah, kalau anak-anakku sekalian menjadi orang penting, menjadi pejabat, menjadi penentu kebijakan di negeri ini, ingatlah pesan ini. Pembangunan itu tidak harus mengabaikan kepentingan alam. Oke? Itu pesannya. Nah, baiklah. Itu tadi pengantar, kita lanjutkan dengan materi yang lebih jauh. Oke? Siap ya? Nah, untuk pembelajaran kali ini, tagihan kompetensi yang Bapak ajukan adalah Bapak harap anak-anakku sekalian semuanya mudah memahami bacaan atau kasus. Artinya bisa mudah paham dengan pesan yang disampaikan, baik melalui video maupun melalui teks. Kemudian juga karena kita membutuhkan gawai alat telekomunikasi yang canggih, ya, tentu Bapak harapkan kalian bijak untuk menggunakan alat tersebut untuk mengakses data. Oke, karena ini untuk pembelajaran. Oke, baik. Untuk berikutnya, nah, ada juga nanti karena berkaitan dengan analisis, maka kita akan berlatih untuk menghitung atau menganalisis data yang sudah tersedia dan juga menghasilkan data yang baru. Nah, ini ya, Bapak yakin ini menjadi tantangan nih. Ya, bisa seru nih. Oke. Berikutnya, nah, salah satu yang dibutuhkan adalah solusi yang kreatif seperti dalam video tadi. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak berikan tantangan bagaimana untuk menemukan contoh-contoh solusi yang kreatif dan bahkan mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menemukan kreasi sendiri yang solutif terhadap pembangunan wilayah yang termasuk di wilayah sekitar kita, di lingkungan kita. Oke? Berikutnya, nah ini untuk menemukan kreativitas atau solusi yang kreatif, maka perlu anak-anakku sekalian untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman bagaimana bertukar pendapat, mengajukan pendapat, dan bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu ide yang cemerlang. Oke, nanti tantangan berikutnya seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipenuhi semuanya ya. Dengan bimbingan guru pendamping di sekolah, Bapak yakin bisa terpenuhi itu. Oke, kita lanjut. Oke, tentang analisis ya, dalam pembangunan atau perencanaan wilayah. Jadi analisis di sini yang dimaksudkan adalah proses penyusunan tata ruang kawasan ya yang meliputi beberapa tahap analisis. Jadi ketika kita melakukan analisis tata ruang atau kawasan atau wilayah itu tentu ada beberapa tahap, tidak bisa langsung dianalisis tanpa ada persiapan. Nah, tahap-tahapannya yaitu ada penentuan arah pengembangan. Ya, bagaimana nanti penjelasannya akan kita bahas. Kemudian ada analisis potensi dan masalah. Ya. Lalu berikutnya identifikasi serta pentahapan ya pelaksanaan program. Nah, jadi ada 3 tahap utama. Nanti akan dipilah-pilah lagi menjadi tahapan yang lebih kecil-kecil. Jadi yang pertama adalah menentukan arah pengembangan, ya. Kemudian analisis potensi dan masalah, dan berikutnya identifikasi serta pentahapan pelaksanaan program. Oke, jadi ini bertahap ya, dilaksanakan tahap demi tahap. Oke, baik. Untuk analisis arah pengembangan,
ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan ini. Ya. Oke. Nah, untuk analisis secara pengembangan, anak-anakku sekalian, ya, ada analisis unsur fisik. Nah, analisis unsur fisik, kalau kita bahas tentang fisik ya, fisik dalam geografi itu artinya berkaitan dengan alam. Ya, yang berkaitan dengan alam. Apakah tanah atau bebatuan, apakah tumbuhan, ataukah air, itu. Termasuk cuaca, itu berkaitan dengan unsur fisik. Nah, di dalam menganalisis unsur fisik ini, secara umum garis besarnya itu, kita akan mengarahkan perencanaan wilayah itu untuk dibagi menjadi dua kawasan yang besar, dua kategori yang besar, yaitu ada yang diarahkan untuk kawasan lindung, dan ada yang kawasan budidaya. Nah, kawasan lindung itu bagaimana, dan kawasan budidaya. Nah, kawasan lindung ini relatif berkaitan dengan kondisi real alam, ya, kondisi alam yang tidak terganggu oleh kehidupan manusia, oleh kebutuhan manusia. Sementara budidaya, ya, kondisi alam yang sudah diintervensi, sudah diubah, sudah dilakukan perubahan atau pergantian fungsi, ya, oleh manusia, sudah dikelola oleh manusia. Itu kawasan budidaya. Oke? Nah, itu kita harus analisis bagaimana unsur fisik yang ada di alam. Karena unsur fisik yang alami pun itu harus kita pertimbangkan. Apalagi kalau unsur fisik yang sudah diintervensi oleh kebutuhan manusia. Oke? Baik. Berikutnya ada analisis unsur sosial. Nah, ini khusus untuk kajian terhadap aktivitas manusia. Nah, di dalam teorinya itu secara garis besarnya bahwa manusia itu bisa kita gambarkan pemenuhan kebutuhannya melalui Human Development Index. Ya, bagaimana tentang indeks pembangunan manusia. Oke, hal-hal apa yang dikaitkan dengan pengembangan manusia, misalnya tentang literasinya, ya, tentang kebutuhan pemenuhan kebutuhan pokoknya, ya, tentang kesehatan. Nah, itu yang berkaitan dengan sosial. Jadi khusus untuk manusianya. Jadi kita harus analisis juga bagaimana kebutuhan manusia yang ada di wilayah yang akan kita kaji. Nah, berikutnya adalah analisis unsur ekonomi. Ya, misalnya pertumbuhan ekonominya bagaimana, apa yang menjadi andalan atau potensi sumber daya alamnya. Nah, ini berkaitan dengan PDB atau produk domestik bruto. Jadi yang bisa dijadikan sebagai pendapatan daerah untuk digunakan untuk biaya-biaya pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusia. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Oke. Berikutnya, ya, tentang analisis potensi dan masalah. Yang kedua ya, tahap yang kedua tadi, analisis potensi dan masalah. Nah, ketika kita melakukan perencanaan wilayah, maka kita harus melakukan analisis terhadap potensi. Ya, apa-apa yang bisa dijadikan potensi untuk pembangunan. Dan juga sekaligus apa-apa yang ternyata kondisi di alam, kondisi di sekitar kita di tempat manusia hidup itu ternyata ada juga menjadi kendala, menjadi masalah. Nah, untuk potensi dan masalah ini ada tentang sosial dan ekonomi. Misalnya sosial, bagaimana pertumbuhan penduduknya, berapa jumlah penduduknya. Ya, kita harus kaji semua itu, karena yang mau dipenuhi kebutuhan dalam pembangunan adalah manusianya. Nah, sosial sekaligus ekonominya, bagaimana untuk pemenuhan kebutuhannya, bagaimana pemasarannya, dan seterusnya. Itu harus dipertimbangkan semua. Nah, itu yang dimaksud adalah sosial ekonomi. Kita harus analisis kondisi apa yang terjadi, dan bagaimana potensinya, dan bagaimana untuk mengatasi jika ada masalah dari faktor atau aspek sosial ekonomi. Nah, berikutnya tentang struktur tata ruang kawasan. Nah, struktur tata ruang kawasan ini kita harus pilah-pilah, ya, wilayah itu bagaimana kaitannya antara satu perencanaan pengembangan di wilayah A dengan wilayah B atau wilayah sekitarnya. Itu harus diperhatikan juga supaya potensi
yang ada itu bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan, dan kendala yang ada bisa dikurangi, dieliminir, ya, sesuai dengan potensi yang bisa kita manfaatkan tadi. Oke, berikutnya adalah pola pemanfaatan ruang. Nah, pola pemanfaatan ruang ini bisa dipilah-pilah di mana kawasan atau di mana wilayah yang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya untuk perlindungan, untuk kawasan lindung, ada kawasan budidaya tadi, ada kawasan budidaya dibagi lagi misalnya nanti untuk pengembangan ekonomi apa gitu, untuk industri kah, atau untuk pemukiman penduduk, atau untuk daerah pemasaran misalnya, untuk kota-kota yang mana terjadi pemasaran, itu semua menjadi analisis potensi dan masalah. Oke? Nah, untuk tahap ketiga, identifikasi serta pentahapan pelaksanaan program. Nah, ketika kita tadi sudah melakukan perencanaan, sudah ada identifikasinya, maka ini kita harus melakukan bagaimana mengidentifikasi program-program apa yang harus kita kerjakan, ya, dan tahap-tahap apa yang dilakukan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan perencanaan tersebut atau melaksanakan perencanaan tersebut. Nah, ini berkaitan dengan metode potensi dan masalah. Jadi ketika kita mengkaji identifikasi itu, kita harus mengetahui potensi apa di wilayah kita dan masalah apa yang mungkin akan dihadapi gitu. Ya, itu ada caranya sendiri. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, untuk metode identifikasi program. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mana yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, ya, mana yang dibutuhkan untuk perlindungan kehidupan liar misalnya alam liar, apakah tumbuhan atau hewan yang ada di suatu tempat, itu kita harus identifikasi yang mana yang dijadikan skala prioritas. Nah, ini penentuan prioritas program. Oke, jadi kita harus melakukan penentuan prioritas pelaksanaan program. Karena mungkin setelah identifikasi tadi, ya di tahapan ini, setelah pelaksanaan tahapan ini, mungkin sangat banyak program yang kita hasilkan. Dan dianalisis, oh tidak bisa kita laksanakan semuanya. Tidak mungkin. Oke, kalau itu kita pilah-pilah lagi, makanya ditentukan adalah penentuan prioritas. Yang mana lebih penting? Kita urut yang terpenting, ya, yang atau sangat penting. Kalau dikatakan paling sangat amat penting misalnya, ya, terus program di bawahnya apalagi yang penting di bawahnya. Jadi kita susun skala prioritasnya. Nah, nanti disesuaikan dengan yang mana yang bisa kita laksanakan. Nah, itu maksudnya penentuan prioritas pelaksanaan program. Oke. Nah, bagaimana tujuan melakukan analisis dalam perencanaan wilayah? Jadi apa-apa saja yang sebenarnya yang kita harapkan melalui analisis ini, maka kita bisa mengetahui karakteristik wilayah. Ya. Wilayah-wilayah ini, misalnya di kabupaten tertentu, oh wilayah ini, kabupaten ini bagian barat itu ada hutan misalnya, karakteristiknya adalah hutan, terus ada kebun, ada potensi tersendiri, misalnya potensi tambang. Itu dengan analisis kita bisa ketahui apa-apa yang menjadi karakteristik wilayah kita. Nah, itu nanti menjadi modal untuk pengembangan wilayah. Kemudian kita bisa mendata, sekaligus tadi di data sumber daya alamnya apa sih yang bisa dikembangkan, potensi apa untuk kedepannya, bagaimana cara yang mana nanti skala prioritasnya, itu terkait semua. Ya, termasuk juga sumber daya manusianya. Apakah ketika kita mau mengelola, misalnya ada tambang, sumber daya manusia sekitar itu sudah cukup, atau sudah bisa kita manfaatkan, atau mungkin butuh tenaga dari daerah lain, atau bahkan mungkin dari luar negeri misalnya. Nah, itu tujuannya kita melakukan analisis. Kemudian juga mendeteksi masalah yang dihadapi. Dengan mengetahui semua potensi dan karakteristik tadi, kita bisa juga sekaligus mengetahui, oh ternyata untuk mengelola pertambangan, kita mempunyai masalah apa. Mungkin misalnya masalah sumber daya airnya bagaimana, akses jalan ke situ bagaimana,
kemudian pengelolanya, sumber daya manusianya, apa sudah cukup. Nah, itu kan bisa menjadi catatan bahwa ini kita masih kurang di bagian sumber daya alam, sumber daya manusianya, aksesnya, dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, berikutnya adalah tujuannya untuk menetapkan tindakan terbaik. Jadi tadi dari skala prioritas, kita bisa melakukan, oh ini yang diprioritaskan untuk dilakukan. Ya, maka caranya untuk melaksanakan prioritas itu tadi apa? Ya, misalnya kita butuh tadi ada keseimbangan antara alam liar dengan kebutuhan manusia. Maka bagaimana caranya untuk bisa dua-duanya jalan gitu? Kita harus sampai ke situ memikirkan ya, tindakan yang terbaik yang kita pilih. Lalu memastikan pembangunan wilayah terlaksana sesuai prioritas. Jadi skala-skala prioritas tadi itu dengan melalui perencanaan, analisis yang bagus, maka kita bisa pastikan bahwa yang kita skala prioritaskan paling penting itulah yang duluan dilaksanakan. Ya. Misalnya ada kebutuhan manusia untuk pemenuhan daerah pertanian, itu yang di skala prioritaskan tadi. Maka dengan melakukan perencanaan dengan analisis yang tepat, maka kita memastikan bahwa yang duluan dilakukan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan di sektor pertanian. Oke, dan berikutnya melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi dengan melalui analisis tadi, ya kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Apakah skala prioritas tadi itu berjalan sesuai dengan urutan-urutannya? Juga apakah setiap tindakan yang dilakukan di semua pelaksanaan pembangunan itu sudah sesuai dengan aturan atau sesuai dengan tahap-tahap yang sesuai dengan yang kebutuhannya, ya, sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ada tantangan, ya. Bapak berikan tantangan untuk kalian. Ya. Bagaimana praktik analisis tata ruang wilayah? Ya, kita tidak terlalu lama berteori, kita langsung saja praktik di sini. Salah satunya tadi kan tentang bagaimana kita menganalisis potensi sumber daya manusia. Nah, salah satu caranya ya adalah menaksir jumlah penduduk suatu wilayah. Kenapa kita harus menaksir? Tidak melalui pendataan, karena dalam pembangunan wilayah itu tidak semuanya sesuai dengan batas-batas administratif. Sementara data yang tersedia umumnya, apakah di BPS atau di data Pemda, itu semuanya jumlah penduduk itu sesuai dengan batas-batas wilayah administratif. Misalnya penduduk kelurahan, penduduk kecamatan, penduduk kabupaten, dan seterusnya. Nah, ketika kita melakukan pembangunan wilayah, boleh jadi pembangunan wilayah yang kita laksanakan ini adalah overlapping atau melingkupi beberapa kecamatan atau beberapa kelurahan, sehingga tidak semua wilayah kecamatan itu jumlah penduduknya masuk dalam pertimbangan. Atau mungkin ada beberapa kecamatan yang terdiri dari beberapa kota atau beberapa dusun, misalnya beberapa desa, itu yang menjadi pertimbangan. Tidak semua wilayahnya dan jumlah penduduk di wilayah itu dijadikan pertimbangan untuk analisis. Nah, kita lihat bagaimana maksudnya. Kita bisa menghitung juga kebutuhan pokok penduduknya. Ketika kita mengetahui jumlah penduduk suatu wilayah, suatu lokasi, maka kita juga bisa menghitung kebutuhan pokok penduduknya. Ini analisis yang sederhana ya, yang Bapak yakin kalian mudah melakukan dengan bantuan Bapak, Ibu, guru, pendamping di sekolah. Oke, kita lihat bagaimana contohnya. Bagaimana menaksir jumlah penduduk suatu wilayah tertentu yang bukan berbatas administratif? Ini ada langkah-langkahnya, ya. Contohnya ini. Kita mau melihat atau menghitung berapa jumlah penduduk di dalam wilayah ini atau wilayah yang ada jumlah penduduknya, wilayah kawasan tertentu, tidak semuanya masuk misalnya. Oke, bagaimana caranya? Nah, kita lihat, kita gunakan foto udara, oke, yang bisa kita screenshot dari Google Maps misalnya. Mari menghitung sendiri, oke. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mengikuti tahap-tahap penghitungan ini dengan mudah. Oke, siapkan HP Android dan akses internet. Kemudian buka Google Maps dengan tampilan satelit seperti yang tadi. Oke, tampilan satelit. Lalu carilah lokasi rumah Anda sendiri.
Oke, pasti kalau terbuka GPS-nya langsung muncul tanda lingkaran biru. Oke. Nah, lalu ketika tampilannya terlalu kecil, tolong diperbesar sehingga rumah-rumah yang ada di sekitar rumah Anda itu kelihatan, ya, terlihat mudah dikenali, mudah diidentifikasi. Oh, ini rumah. Oh, ini bukan rumah, misalnya ya. Oh, ini sekolah bukan rumah, ya. Sehingga harus diperbesar gambarnya. Lalu kita screenshot. Ya. Misalnya untuk wilayah RW, satu RW atau satu dusun, silakan di screenshot. Oke? Lalu apa selanjutnya? Kita menghitung jumlah rumah, ya, termasuk rumah yang jadi toko ya, karena ada penghuninya. Kita hitung semua jumlah rumah yang ada di situ. Kita catat jumlahnya. Kita hitung satu-satu ya, misalnya dalam kawasan tertentu itu. Nah, sekarang silakan cari untuk data di internet rata-rata jumlah anggota keluarga di kabupaten atau kota Anda. Misalnya rata-rata jumlah anggota keluarga dalam satu rumah di kota Parepare misalnya, atau di Kabupaten Maros. Ya, silakan dicari, ada datanya di internet, di BPS. Oke? Lalu jika sudah mendapatkan angka rata-rata anggota rumah tangga tadi, ya, kita hitung dengan mengkalikan jumlah rumah tangga, jumlah rumah yang kita hitung tadi di peta. Nah, hasilnya itu adalah taksiran jumlah penduduk di wilayah tersebut. Oke, lalu kita catat berapa jumlah penduduk, ya, dan berapa jumlah rumah tangga di wilayah tersebut. Nah, kita lihat selanjutnya supaya lebih jelas nih. Oke, ini misalnya tadi gambar yang pertama kita batasi karena misalnya ini hanya satu RW misalnya, atau hanya satu lokasi yang kita mau jadikan analisis, tidak harus satu RW misalnya kan. Ya, bisa untuk bagian dari kelurahan kah, ya. Tapi untuk kali ini Bapak ambil contoh lokasi RW 4 di Kelurahan Songka, Kota Palopo. Oke? Ini yang kuning ini adalah batas wilayahnya. Nah, selanjutnya diapakan? Kita hitung, ya, jumlah rumah. Ya, kita hitung satu-satu. Kan mudah dikenali ya, bisa dikenali itu. Ya, ya, untuk praktek ini yang tanda titik kuning itu, ini adalah rumah. Ya, rumah, ya, yang dihuni oleh rumah tangga. Oke. Nah, ya. Setelah kita hitung, kita peroleh angka 132 buah. Lalu selanjutnya, nah, kita buka di internet data Sulawesi Selatan dalam angka berapa rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap kabupaten kota. Ini mulai dari Selayar, Bulukumba, dan seterusnya. Semua Sulawesi Selatan di sini ada jumlah rumah tangganya dalam ribuan. Terus di sini rata-rata anggota keluarga dalam setiap rumah. Nah, untuk Palopo, ya, untuk Palopo. Ya, untuk Palopo di sini di bagian bawah. Oke. Ada 40.400 rumah tangga. Ya, terus diperoleh data 4,6 orang, ya, 4,6 orang rata-rata setiap rumah tangga. Itu angka statistik ya. Bukan angka orang ada 4,6 ya. Tapi ini angka statistik. Karena kita membahas tentang statistik. Oke. Kita membahas tentang cara penghitungan. Nah, penduduk Kota Palopo tadi sudah dapat angkanya. Tapi jika angka itu tidak datang, kita tidak miliki, tidak ada di dalam internet misalnya, maka kita bisa mengambil data lain. Ya, misalnya Kota Palopo dalam angka 2021 jumlah penduduknya 190.822 jiwa. Jumlah rumah tangganya adalah 41.220 buah. Nah, berapakah angka rata-ratanya? Angka
angka rata-rata anggota rumah tangga, ya, anggota keluarga setiap rumah tangga. Kita dibagikan saja, jadi jumlah penduduk Palopo dibagi dengan jumlah rumah tangga, maka diperoleh angka, kalau diperkecil menjadi satu angka di belakang koma, 4,6. Nah, ini adalah, jadi rata-rata setiap rumah tangga di Palopo, itu beranggotakan 4,6 orang. Itu secara statistik. Jadi 4,6 orang dalam setiap rumah tangga. Nah, ini bentuk analisis yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ada data tidak tersedia, kita bisa cari dengan data sendiri dengan cara yang lain, dengan memanfaatkan data yang sudah tersedia. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan tadi jumlah RW 4 tadi? Jumlah penduduk RW 4. Kita peroleh, tadi kita sudah menghitung 132 jumlah rumahnya. Ya, jumlah rumah di situ. Lalu kita kalikan dengan rata-rata 4,6 anggota keluarga setiap rumah. Maka di RW 4 terdapat penduduk 607 jiwa. Jadi jumlah rumah tangganya tadi ada 132 buah. Dan jumlah penduduknya 607 jiwa. Nah, itu kan bisa dihitung. Jadi kalaupun tidak berdasarkan data batas wilayah, kita bisa tetap menghitung. Misalnya ada batas wilayah kecamatan, kita bisa menghitung kotanya saja, atau wilayah pedesanya saja. Itu bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. Itu salah satu contoh analisis yang bisa kita lakukan untuk mencari data jumlah penduduk. Dan bisa kita gunakan untuk data-data selanjutnya. Bagaimana menghitung kebutuhan beras suatu wilayah misalnya. Ya, karena salah satu fungsi pembangunan adalah memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Contoh ini kebutuhan pokok. Ya, kalau misalnya Kota Palopo tidak menghasilkan beras, berapa jumlah, berapa ton beras yang harus disuplai ke Palopo dari daerah lain? Nah, ini kita gunakan dengan cara menghitung analisis seperti ini. Melakukan analisis seperti ini. Misalnya, tadi kita bisa menghitung kebutuhan berasnya dengan mencari angka konsumsi beras rata-rata penduduk kota. Misalnya kalau di sini Kota Palopo, ya. Jadi kita untuk Palopo diperoleh untuk beras rata-rata untuk 2019, ya, untuk tahun 2019 itu kebutuhan berasnya adalah 6,78 ya, kilogram, ya, rata-rata konsumsi berasnya dalam satu bulan, ya, 1 bulan. Oke? Lalu bagaimana jika data itu tadi tidak ditemukan di dalam data internet? Maka kita bisa gunakan cara lain untuk memperoleh datanya. Ya. Kita cari data total konsumsi beras kabupaten kota yang kita tuju. Ada di internet misalnya. Di sini untuk Palopo ada di sini. Nanti kita perbesar ya. Nanti ada datanya. Total konsumsi beras Palopo itu 19.309,21 ton dalam 1 tahun. Ini data tersedia di BPS tahun 2019. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung cukup 1 RW tadi? Nah, kita gunakan data itu untuk mencari jumlah kebutuhan, menaksir ya kebutuhan pokok beras di RW 4 tadi. Nah, kita konversi kebutuhan beras tadi ke dalam kilogram, terus dibagi dengan konsumsi beras dengan jumlah penduduk. Ya, tadi, karena tadi masih dalam ton, kita jadikan kilogram. Jadi, 19.000 ton tadi menjadi 19.309.210 kilogram dalam 1 tahun. Nah, sementara jumlah penduduk Palopo 184.614 jiwa pada tahun itu. Nah, ini data ini kita gunakan untuk mencari rata-rata kebutuhan beras di Palopo. Kita lihat, dibagikan saja angka itu, maka kita akan memperoleh rata-rata setiap penduduk Palopo mengkonsumsi
mengonsumsi 104,59 kg beras selama 1 tahun, 2019. Jadi setiap orang konsumsi berasnya di Palopo rata-rata 104,59 kg. Nah, jadi kita sudah dapat rata-ratanya. Lalu, bagaimana dengan kebutuhan beras RW 4 saja? Nah, tadi angka 104 ini, ya, kita kalikan dengan jumlah rumah. Kita kalikan dengan jumlah penduduk. Ya, jadi angka ini yang kita dapat tadi 104,59 kg dikalikan dengan jumlah penduduk. Maka diperoleh 63.486 kg. Konsumsi beras per kapitanya tadi 104,59 kg. Maka konsumsi beras seluruhnya untuk RW 4 saja dalam 1 tahun itu setidaknya 63,5 ton. Ya, jadi kita bulatkan ini tadi ya, angka ini 63,5 ton. Itu kebutuhan beras dalam 1 tahun. Nah, gimana? Nah, sudah ada gambaran ya, bagaimana cara menganalisis kebutuhan? Kita lihat lagi selanjutnya. Untuk selingan saja dulu. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia itu sangat banyak jenis bahan pokok, bahan makanan pokok. Di Sulawesi Selatan pun demikian. Oke? Kalau ini contoh gambar foto-foto yang bisa dijadikan referensi, ada beberapa jenis makanan pokok dan ada juga kebutuhan pokok yang lainnya ya. Oke? Di sini silakan nanti kalau dapat filenya, silakan identifikasi apa-apa saja itu. Apakah misalnya, apakah ada penduduk yang konsumsi makanan pokoknya ini atau yang di sana? Nah, silakan diskusikan di kelasnya. Oke? Lanjut. Nah, silakan diskusikan. Mari kita perhatikan data berikut ini. Tingkat konsumsi beras per kapita per tahun dalam tahun 2019. Luwu Utara itu 103,6 kg setiap orang dalam 1 tahun. Kota Palopo 104,59 kg, data yang tadi. Terus Sulawesi Selatan dari data BPS itu konsumsi berasnya rata-rata per kapita 106,01 kg per tahun. Lalu secara nasional ada 111,58 kg per tahun. Jadi lebih tinggi daripada Sulawesi Selatan. Dan yang paling tinggi konsumsi berasnya di se-Indonesia adalah Jawa Barat, yaitu 128 kg beras per tahun per kapita. Nah, apa yang didiskusikan? Nih, pertanyaan satu misalnya. Satu pertanyaan saja dulu. Mengapa rata-rata konsumsi beras di Sulawesi Selatan semuanya, Luwu Utara, Palopo, bahkan Sulawesi Selatan, semuanya lebih rendah daripada nasional? Apalagi juga pasti lebih rendah daripada Jawa Barat. Nah, silakan diskusikan melalui bantuan atau pendampingan dari Bapak Ibu guru geografi di sekolah. Bapak yakin kalian bisa menyelesaikan pertanyaan atau mendiskusikan permasalahan ini. Kenapa ya Luwu Utara, Kota Palopo itu lebih rendah daripada kebutuhan berasnya lebih rendah daripada Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Tentu lebih rendah daripada tingkat nasional dan juga jauh lebih rendah dibandingkan konsumsi beras di Jawa Barat. Silakan didiskusikan. Oke? Nah, ini ada alasan juga. Nah, untuk salah satu clue-nya ini ya. Salah satu clue-nya bisa kalian baca nanti kalau ada di filenya ya. Ini salah satu clue-nya. Mengapa konsumsi beras menurun? Tapi ini secara umum, bukan cuma di Sulawesi Selatan. Oke? Nanti silakan baca sendiri. Oke? Lalu, ini salah satu juga, maaf, pesan moral yang bisa Bapak sampaikan juga adalah, tolong, mari kita hentikan membazirkan makanan. Karena ternyata, menurut penelitian, Indonesia itu sangat banyak membuang makanan, membazirkan makanan. Bahkan dikatakan di sini Indonesia berkisar 115 hingga 184 kg per tahun itu per kapitanya terbuang. Jadi lebih banyak, ya logikanya ya, dari tahun 2000 sampai 2019, ternyata lebih banyak makanan yang terbuang daripada yang dikonsumsi. Nah, ini ada apa ini? Ya, itu harus menjadi
bahan pemikiran kita dan bisa kalian diskusikan dengan guru pendamping di sekolah. Oke, mari kita lanjutkan. Menaksir kebutuhan pokok. Tadi kebutuhan beras sudah, kebutuhan air bersih sekarang. Misalnya rata-rata setiap rumah penduduk rumah tangga di Palopo mengonsumsi air bersih 20 sampai 25 meter kubik per bulan. Ini data di statistik ya, dari statistik, jadi tidak perlu kita hitung. Nah, kalau kebutuhan air bersih RW 4 per tahun menjadi, kita ambil yang 20 ya, kita ambil yang 20. Kita ambil yang 20 minimal ya, 20 meter kubik per tahun. Maka dalam 1 tahun, ya, khusus untuk RW 4 itu mengkonsumsi 31.680 meter kubik air. Air bersih ya maksudnya sini. Ya mungkin air bersihnya dari pam atau dari sumur bor misalnya. Itu jumlah konsumsinya rata-rata seperti itu. Nah, terus ini juga salah satu yang bisa kita diskusikan di kelas. Oke? Curah hujan tinggi. Nah, sekarang sudah mulai masuk musim penghujan. Ternyata di banyak kota-kota di Sulawesi Selatan, mengapa justru ketika musim hujan seringkali air PDAM macet? Nah, itu kenapa ya? Itu harus menjadi bahan diskusi. Oke, ini foto dari media yang Bapak cuplik. Ya, curah hujan tinggi, distribusi air wilayah selatan dan tengah kota Palopo terganggu. Padahal kan banyak air musim hujan. Nah, mengapa demikian? Dan bagaimana cara solusinya? Silakan amati di gambar ini. Oke, kita lanjut. Ya, mudah-mudahan masih semangat ya. Menaksir kebutuhan pokok yang berikutnya adalah menghitung kebutuhan listrik. Nah, data rata-rata kebutuhan listrik atau konsumsi listrik di Indonesia juga sudah ada. 1.203 kWh selama tahun 2021 per penduduk. Ya. Di Indonesia ya. Nah, kebutuhan listrik RW 4 tinggal dikalikan saja. 1.203 dikali jumlah penduduk, berarti untuk RW 4 saja membutuhkan 730.221 kWh per tahun. Nah, ini salah satu data yang bisa kita jadikan analisis potensi dan masalah dalam perencanaan wilayah. Itu contoh, bagaimana kita bisa memenuhinya, kendala-kendala apa yang bisa dihadapi ketika kita ingin memenuhi kebutuhan listrik. Termasuk juga tadi kebutuhan beras, kebutuhan air bersih. Nah, itu contoh penggunaan analisis data-data seperti ini. Oke? Nah, ini kita lihat salah satu kebutuhan pokok dalam perencanaan wilayah tentu adalah listrik. Nah, kita lihat di sini ada foto listrik, pembangkit listrik ya. Ini di mana ini? Adalah PLTGU Wajo. Nah, ini. Kalau kalian melakukan perjalanan siang hari, malam hari bisa kelihatan juga dari Makassar ke Palopo atau ke wilayah Belopa, itu kita akan lihat di sebelah kiri ini. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Jadi ada kombinasi tenaga gas dan uap tersedia di wilayah kita, di provinsi kita, yaitu di Wajo. Oke, ada lagi potensi listrik yang lainnya. Nah, di mana nih? Pasti ada yang tahu nih. Ada 2 wilayah, ada 2 kabupaten yang memiliki pembangkit listrik tenaga Bayu, PLTB. Ya, pembangkit listrik tenaga Bayu, bukan tenaga angin ya, tenaga Bayu istilahnya. Jadi dia PLTB Sidrap. Nah, ini kalau kita dari arah Parepare mau ke kota Sidrap sebelah kanan. PLTB Sidrap, dan ini PLTB Jeneponto. Nah, ini PLTB Sidrap ini yang pertama di Indonesia. Jadi kita harus bangga ini, bahwa ternyata kita memiliki pembangkit listrik tenaga Bayu. Bukan PLTA ya, bukan tenaga angin. Karena kalau PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Ya, supaya berbeda dengan angin, karena sama-sama awalannya A, maka gunakan istilah PLTB, Bayu. Bayu itu angin. Oke? Nah, sekarang tantangan berikutnya. Bagaimana kita bisa menganalisis wilayah Sulawesi Selatan? Mari kita cari
informasi di internet, jenis potensi energi listrik yang terbarukan apa saja yang bisa dikembangkan di Sulawesi Selatan. Ini tantangan yang anak-anakku sekalian bisa diskusikan di kelas. Apa masih ada selain yang tadi, selain PLTGU, selain PLTB? Oke, mari diskusikan. Nah, lalu masih ada sih sebenarnya tantangan. Nah, ini kita agak cepat ini. Salah satu bentuk analisis yang kita bisa lakukan di perencanaan perkotaan misalnya gini. Mari silakan anak-anakku sekalian amati foto-foto berikut ini dan diskusikan bersama teman kelompok di sekolah, di kelas. Ini. Ada yang tahu tentang yang di lingkar itu apa? Ya. Itu adalah GSB. Di situ tertulis GSB. Ini ya. Ini tertulis ini GSB. GSB. Itu patok GSB. Itu adalah garis sempadan bangunan. Nah, lalu apa yang bisa didiskusikan tentang ini juga? Ini adalah ya jalur penuntun. Ya, istilahnya jalur penuntun untuk tunanetra. Bagaimana dengan ini? Dengan gambar itu. Apa yang terjadi? Bagaimana dibandingkan dengan gambar ini? Oke? Itu. Silakan diskusikan. Nah, mungkin di kota Anda ada trotoar seperti ini untuk pejalan kaki yang tunanetra. Oke. Pertanyaannya, ya, kesalahan pembangunan apa saja yang terdapat pada foto-foto tersebut? Yang di awal tadi tentang GSB dan tentang jalur jalan. Ya. Terus mengapa kesalahan itu terjadi? Bagaimana mencegah terjadinya lagi supaya tidak terulang? Dan bagaimana cara mengatasi kesalahan tersebut yang sudah terjadi? Bagaimana caranya untuk diatasi? Ya, mungkin ini pertanyaan yang Bapak titipkan untuk kalian supaya bisa didiskusikan dengan teman-teman di kelas. Mudah-mudahan pembelajaran kita menjadi seru dengan melakukan analisis yang betul-betul kontekstual sesuai dengan lingkungan sekitar kita. Ya, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan semangat dan bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih seru dan mendapat ilmu yang lebih bermanfaat atas bimbingan Bapak Ibu Guru pendamping di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Cerdas Ki.